Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman dan pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama saya Angelina Citra. Saya adalah seorang mahasiswa dari Institut Setiani dengan NPM-CA 201110213. Ini ada dengan Bapak siapa? Saya Bapak Denis, saya berprofesi sebagai guru di SDN Kisanga Timur 10, Jakarta Timur. Baik, terima kasih Bapak Denis atas kesediaan waktunya. Kira-kira di sini saya akan melakukan wawancara mengenai kewarganegaraan, di mana hal ini menjadi tugas akhir dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik, boleh saya mulai Pak? Boleh. Pertanyaannya. Baik, yang pertama, pernahkah Anda mendengar istilah pendidikan kewarganegaraan atau PKN? Kapan pertama kali Anda mendengar istilah PKN itu dan pada waktu apa? Saya mendengar istilah dari PPKN itu semenjak saya bersekolah di sekolah dasar, ya. Sampai saya mengajar pun masih ada yang namanya pendidikan kewarganegaraan, dan itu selalu saya ajarkan kepada murid-murid saya di kelas 5. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa pengertian secara umum pendidikan kewarganegaraan dan secara umum apa tujuan dan manfaat PKN itu? Menurut saya arti dari PKN itu adalah ilmu pendidikan kewarganegaraan yang memang mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila, tentang kerukunan, hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat di negara ini, dan tanggung jawab kita dari diri sendiri ke masyarakat banyak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pertanyaan optimisme kejayaan masa depan bangsa. Yang pertama, optimiskah Bapak bahwa bangsa Indonesia akan bisa berjaya pada masa depan? Sebutkan alasannya. Menurut saya sangat optimis karena bangsa Indonesia ini masih banyak sekali anak-anak yang berpotensi untuk kedepannya. Karena saya sebagai guru sekolah dasar juga membimbing mereka, memberikan mereka sebuah nilai-nilai yang nantinya untuk di masa depan itu Indonesia akan semakin maju, anak-anaknya pun, generasinya pun semakin membaik dari sebelum-sebelumnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, yakinkah Anda bahwa manusia Indonesia sesungguhnya punya potensi dan peluang untuk mampu berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat internasional? Apa argumentasi jawaban Anda itu? Menurut saya para generasi muda ini memang banyak sekali potensi mereka, seperti inovasi dan kreativitas. Mereka akan semakin mengembangkan diri mereka walaupun memang belum terlihat, tapi semakin kesini semakin terlihat perkembangannya, karena potensi itu tidak hanya dari diri mereka sendiri tapi bisa didapatkan dari orang lain juga. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah bagian terbesar generasi muda Indonesia sebagai calon pemimpin masa depan bangsa telah memiliki kualitas dan pemikiran yang kreatif dan inovatif? Mengapa? Nah, tadi saya sudah katakan bahwa inovatif dan kreativitas itu akan terlihat apabila siswa ini semakin berlatih, semakin berkembang, dan bahkan mempunyai sebuah wadah di mana wadah ini akan memiliki mereka masukan yang nantinya akan bisa memajukan bangsa Indonesia di masa depan. Baik, untuk pertanyaan terakhir pada bagian ini, untuk mendukung kejayaan masa depan bangsa Indonesia, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia? Tolong disebutkan secara rinci. Mohon maaf, bisa diulang lagi kembali? Untuk mendukung kejayaan masa depan bangsa Indonesia, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia? Tolong disebutkan secara rinci. Untuk keunggulannya, hal-hal ini bisa kita lihat dari berbagai macam aspek, ya.
kita bisa lihat dari aspek pendidikan, bisa lihat dari aspek budaya, lalu mereka dari nilai-nilai yang mereka dapatkan di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama dan awal gitu. Karena dari mereka bersekolah semua akan mereka dapatkan, dan nantinya hal-hal ini tuh akan bisa mereka kembangkan dan mereka terapkan di dalam bermasyarakat seperti itu. Baik, terima kasih untuk pada sesi kali ini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada bagian potensi luas wilayah geografi Indonesia. Pertanyaan yang pertama pada bagian ini, apakah Bapak sudah tahu sebelumnya bahwa luas wilayah negara Indonesia ini adalah nomor 15 terbesar di dunia setelah Rusia, Kanada, Cina, Amerika Serikat, Brazil, Australia, India, Argentina, Kazakhstan, Aljazair, Kongo, Denmark, Arab Saudi, dan Meksiko? Untuk informasi seperti ini saya baru tahu ya, karena saya baru tahu bahwa Indonesia luas wilayahnya terbesar ke-15 di dunia. Mungkin ini informasi baru buat saya, akan saya pelajari lebih dalam lagi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sudah tahu sebelumnya bahwa negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya merupakan lautan? Saya mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim ya, yang sebagian wilayahnya itu adalah lautan. Karena kita sudah mempelajari sejarah ini, geografis ini dari semenjak kita sekolah dasar, lanjut lagi materi tambahannya di SMP, kemudian lanjut ke SMA. Walaupun memang saya jurusan IPA, tapi saya juga sedikit mengetahui beberapa letak geografis di wilayah Indonesia ini, negara Indonesia ini. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, luas wilayah negara Indonesia yang besar dan terdiri dari banyak pulau itu merupakan suatu berkah atau merupakan suatu musibah, dan mengapa? Menurut saya, untuk banyaknya pulau di Indonesia itu menurut saya berkah tersendiri dari bangsa Indonesia, karena apabila kita memiliki banyak pulau, maka kebudayaan kita, suku-suku kita di Indonesia ini itu akan semakin banyak, dan Indonesia semakin lebih menarik lagi di mata dunia, karena kebudayaan di Indonesia yang sangat kaya akan budaya ini, dan lebihnya lagi sumber daya alamnya lebih banyak, akan semakin dilirik oleh dunia dan internasional. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut saran Bapak, bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mencegah agar luas wilayah Indonesia yang besar ini jangan sampai berkurang, misalnya kehilangan pulau karena diakui atau diklaim oleh negara tetangga? Menurut saya, yang harus dilakukan itu kita harus memperkuat dari kebudayaan kita sendiri. Jangan sampai wilayah kita diambil karena budaya kita semakin menurun ke kesulitannya gitu. Karena kita sudah mengambil gambaran dari wilayah Kalimantan yang wilayahnya itu sebagian adalah negara Brunei Darussalam dan Malaysia, dan itu jangan sampai terjadi kepada kepulauan-kepulauan lain yang nantinya akan mengurangi wilayah di Indonesia ini. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir pada bagian ini, yakinkah Bapak bahwa bagian terbesar wilayah Indonesia itu sudah terbangun infrastruktur sarana prasarana secara tersebar merata di setiap wilayah? Kalau menurut saya, untuk infrastruktur saya masih belum mendalami ya Mbak Citra, karena saya juga belum begitu paham dengan infrastruktur di Indonesia ini. Tapi kalau yang saya lihat sudah semakin membaik seiring berkembangnya zaman, jadi akan lebih baik lagi jika semuanya akan
dikembangkan secara terus-menerus. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pada tahap pertanyaan tentang potensi sumber daya alam. Menurut Bapak, negara Indonesia itu dikenal kaya dengan sumber daya alamnya. Antara lain punya tambang emas, punya tambang minyak, punya hutan kayu, punya perkebunan, juga punya kekayaan perikanan dan lautan. Menurut Bapak, yakinkah bahwa kekayaan alam Indonesia itu sudah dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia? Apa alasan jawaban Bapak? Menurut saya untuk sumber daya alam di Indonesia ini semuanya sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, karena memang dilihat lagi kebutuhan kita dari setiap wilayah itu berbeda-beda kan. Misalkan dari wilayah perairan yang biasanya dia di pinggir pantai, itu kan perikanan itu sangat dibutuhkan gitu. Dan seperti di wilayah dataran tinggi, perkebunan dan lain sebagainya, karena memang kebutuhan itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya nantinya akan kita kembangkan terus sampai ke generasi kita selanjutnya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut informasi banyak kekayaan sumber daya alam Indonesia yang diekspor ke luar negeri masih dalam bentuk bahan mentah, dan setelah itu diolah di luar negeri kemudian diimpor oleh bangsa Indonesia dengan bentuk jadi dan siap pakai. Jika info itu betul, menurut Bapak, apakah hal itu sudah memperlihatkan adanya pemanfaatan secara optimal kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia? Menurut saya lebih baik sih kita mengolah sendiri bahan-bahan mentah seperti itu yang hasilnya bisa kita gunakan di negara kita sendiri gitu. Jangan sampai kita hanya mengekspor ke negara luar, tapi akhirannya kita malah membeli barang yang sudah kita ekspor itu. Sama aja kita mensuplai makanan ke mereka tapi kita beli kembali. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, yakni bagian tentang potensi sumber daya manusia Indonesia. Yang pertama, tahukah Bapak bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah jumlah terbesar keempat di seluruh dunia setelah Cina, Amerika Serikat, dan India? Untuk informasi seperti ini mungkin sekarang saya baru tahu ya, karena mungkin dari tahun-tahun sebelumnya Indonesia tidak ada di urutan seperti ini gitu, karena seiring berkembangnya zaman, dan saya baru tahu kalau Indonesia itu urutan keempat di dunia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, besarnya jumlah penduduk Indonesia itu merupakan suatu berkah atau musibah? Kalau menurut saya ada positif dan negatifnya ya buat kita. Yang pertama itu positifnya itu meningkatkan laju ekonomi di negara Indonesia itu sendiri. Lalu ada meningkatkan ya dia membuka lapangan pekerjaan gitu. Kalau seandainya dia bisa berkembang manusianya, itu dia bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak seperti itu. Dan ada beberapa juga yang negatifnya dari permasalahan ini. Yang pertama itu kurangnya lahan tempat tinggal mereka. Jadi kalau masyarakatnya banyak, ya bingung juga kan kita untuk tempat tinggalnya di mana gitu. Karena wilayahnya sudah sempit, masa itu temukan tidak mungkin gitu rumahnya. Nah, lalu ada yang kedua itu meningkatkan angka pengangguran. Kalau seandainya semakin banyak masyarakatnya, ya pengangguran juga semakin banyak. Apalagi kalau masyarakatnya ini tidak mau berkembang, makin banyak pengangguran. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak yakin bahwa manusia Indonesia sesungguhnya punya potensi untuk berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat internasional? Apa argumentasi jawaban Anda? Siapa saja contoh manusia Indonesia yang telah mampu berprestasi di tingkat dunia? Sebutkan nama dan contoh prestasinya. Ya saya yakin sih bangsa Indonesia ini masyarakatnya bisa berkembang sampai internasional, karena banyak sekali anak-anak muda kita yang berprestasi di tingkat nasional. Yang saya tahu itu ada seorang siswa
yang dia lupa saya kelas berapa dia. Namanya itu kalau tidak salah Miska Aoki dan Devon Kay. Dia itu juara matematika tingkat internasional, dan masyarakat Indonesia juga sebagian juga tahu dan sudah terkenal di berbagai negara seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda secara umum apa saja segi keunggulan dari manusia Indonesia? Apa pula sisi kelemahan dari manusia Indonesia? Lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas manusia Indonesia? Tolong disebutkan secara jelas dan rinci. Untuk keunggulan yang saya tahu masyarakat Indonesia itu baiknya itu mereka itu berani berpendapat untuk menyampaikan aspirasi mereka itu. Jangan sampai mereka tutup bungkam suara gitu. Jangan sampai seperti itu. Lalu ada berpikir lebih kritis, karena semakin berkembangnya zaman semakin berbeda zaman dari sebelum-sebelumnya, ya kan. Lalu ada yang terakhir itu menurut saya mereka harus mau belajar. Kalau mereka mau belajar pasti pemikiran mereka semakin berkembang. Dan tadi kalau tidak salah ada kelemahannya. Kelemahannya itu menurut saya pribadi, mereka di zaman seperti ini mereka gampang terprovokasi. Dikit-dikit ada provokator, mereka ikut-ikutan, ya kan, akhirnya menjadi ricuh gitu. Lalu ada lagi yang kedua itu menurut saya kurangnya percaya diri. Jadi mereka tidak pede dengan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lakukan. Seharusnya bisa lebih percaya diri dan akhirnya mereka bisa berkembang gitu kan. Lalu caranya bagaimana? Caranya itu mereka bisa mengembangkan potensi mereka dan kreativitas mereka yang kedepannya bisa lebih baik lagi. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, apakah pendidikan kewarganegaraan itu ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan penguatan semangat bela negara? Tolong jelaskan jawaban Bapak. Menurut saya ada, karena kita harus mengetahui nilai-nilai Pancasila yang sudah kita tanam dari sejak kecil, ya. Kemudian kita juga bisa belajar tentang hak dan kewajiban kita di masyarakat untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya lagi, menurut saran Bapak, bagaimana caranya agar rakyat Indonesia semakin memahami dan mengamalkan wawasan kebangsaan? Menurut saya kita harus bisa belajar dan mengimplementasikan ya di lingkungan mereka masing-masing, karena dengan kita belajar dan kita menyampaikan hasil belajar kita ke lingkungan masing-masing itu akan berdampak baik buat masyarakat itu sendiri gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya lagi, menurut pendapat Bapak, perlukah dalam masa sekarang ini rakyat Indonesia dapat diberikan pendidikan bela negara? Apa alasannya? Sangat perlu menurut saya, karena jika kita mencintai tanah air Indonesia, maka kita sebagai warga negara Indonesia bisa ambil bagian dalam bela negara tersebut yang nantinya itu bisa berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, menurut pendapat Bapak, perlukah rakyat Indonesia diberikan pendidikan bela negara dengan cara latihan berperang dan menggunakan senjata api seperti cara militer? Menurut saya tidak perlu sih ya, karena kita sudah ada wadah tersendiri ya, instansinya itu. Kalau kita ingin masuk ke dalam bela negara, bisa ke TNI atau ke Polri, itu sudah cukup untuk kita bisa berkontribusi ke instansi tersebut. Baik, pertanyaan terakhir pada bab ini, menurut saran Bapak, bagaimana cara atau model yang tepat untuk pemberian pendidikan bela negara bagi masyarakat? Menurut saya
materi terkait bela negara ini bisa kita berikan, dan kita undang juga narasumber yang memang khusus membahas tentang bela negara, seperti kita mengundang dari instansi kepolisian ya, atau TNI juga kita bisa. Sesi penutup di mana ada 2 pertanyaan terakhir, yakni apa saran Bapak agar kita Indonesia dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan semangat bela negara? Menurut saya tadi sudah saya katakan bahwa kita harus selalu belajar untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan memahami pendidikan kewarganegaraan, karena kalau kita mau belajar, kita mau berkembang, kita akan bisa memahami apa itu pendidikan kewarganegaraan. Baik. Lalu, menurut saran Bapak, materi penting apa saja yang perlu diberikan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Menurut saya mungkin bisa memasuki materi tentang bela negara tadi, itu sangat cocok ya, karena bisa memahami apa itu pentingnya bela negara untuk bangsa Indonesia. Baik, terima kasih kepada Bapak Denis atas ketersediaan waktunya dan berkenan untuk kami wawancarai. Kepada teman-teman, sekian kegiatan wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami mohon undur diri. Terima kasih.